Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi mengerti dan bisa menjadi pelaksana firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yakobus 1 ayat 22 sebagai inti dan tema dari bacaan kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Pelaku biasanya orang yang aktif dan juga bekerja, berbuat. Biasanya orang yang kreatif dan aktif ini tidak perlu banyak berkata-kata. Dia banyak merancang, belajar, kemudian menuangkan apa yang menjadi ide-idenya menjadi suatu karya nyata. Dalam prinsip iman Kristen juga demikian. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, di sini dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau kita menipu diri sendiri, mungkin orang tidak tahu. Karena itu hanya pribadi kita mungkin bisa terselubung dari pandangan orang. Tetapi iman yang berbuah itu tentunya harus tidak tersembunyi. Iman itu harus bekerja dan dinyatakan. Bapak sering menceritakan tentang garis bilangan gitu ya. Kalau kita hanya berputar di titik 0 saja, iman kita tidak bergeser ke arah sumbu X positif itu tadi, iman kita itu tidak bertumbuh. Berarti hanya diam di tempat saja, berputar-putar di situ. Iman yang demikian bisa saja banyak belajar tentang firman Tuhan, mengetahui hal-hal baik, banyak berkata-kata dengan bermanis mulut, dan juga banyak mungkin menghafal ayat-ayat. Tetapi kalau tidak berbuah, kita tidak menghasilkan. Maka firman Tuhan juga berkata, ranting yang tidak berbuah itu baguslah dia dipotong dan dicampakkan saja ke perapian. Daun yang rindang tetapi dia tidak berbuah, untuk apa gitu ya? Bagaimana kalau misalnya jadi minus? Ya sudah menjauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga katakan, kalau imanmu sebiji sesawi saja, maka kamu sudah bisa memindahkan gunung. Bisa saja mungkin si Samuel misalnya memindahkan gunung, yaitu penghambat beban yang ada di pundaknya, kemalasan yang ada di pundaknya, hal-hal negatif yang ada di pundaknya, bisa dipindahkan karena iman tadi. Kan itu selama ini membebani dia. Ada hal yang mungkin di dalam hati itu sangat menekan. Itu lebih daripada sebongkah batu yang sangat kuat. Atau pikiran-pikiran yang tidak baik misalnya, itu membebani kita. Kalau ada iman kita bertumbuh, firman Tuhan yang bekerja itu bisa tersisih. Seperti menyibak air untuk bisa berenang dan bisa sampai ke seberang. Nah, itu lebih baik dibanding dengan berkata-kata, banyak kritik. Oleh karena itu, barang siapa yang berlaku seperti itu sama seperti bercermin saja. Baru saja ia memandang dirinya lalu pergi. Demikianlah segera ia lupa bagaimana rupanya. Firman Tuhan yang menyapa kita ini kiranya membuat iman kita itu bekerja. Semakin membaca harus dibarengi dengan semakin rajin kita berbuat. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Di tengah-tengah keluarga misalnya, membuat disiplin yang baru, misalnya bangun cepat, mengerjakan PR pada waktunya, cepat dan tanggap dengan sesama keluarga, bapak, ibu, anak misalnya. Itu sudah sesuatu yang bekerja, bertumbuh. Nah, iman yang sedemikianlah yang bisa
disebut sebagai bukan hanya sekedar mengetahui yang baik itu, tetapi lakukanlah. Dengan belajar yang sungguh-sungguh itu berarti kita sudah melakukan buah iman itu. Karena patuh dan taat, sungguh-sungguh melihat peluang, tekun dan tetap berkomitmen dengan tujuan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, dan juga perbuatan kami juga berbuah di sekitar kami, di tengah keluarga, di lingkungan, di sekolah, dimanapun kami berada. Dan juga kami berdoa buat anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, dan juga keluarga abang adik kami, bere kami semuanya, teman-teman kami, dimanapun. Karena Tuhan juga memberikan sukacita, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.